ketika orang menawarkan jabatan, nggak mungkin dia lalai. Dari nggak sadar sampai kok enak. Nggak mungkin. Jadi korupsi itu nggak ada kelalaian, pasti sengaja. Tapi kalau ditawarin mau juga. Kalau dia dikasih, kemudian dia salurkan kepada negara, ya itu nggak ada masalah sebenarnya gitu. Cuma nggak ada pejabat yang begitu. Nanti KPK-nya bubar, nggak ada yang ditangkap-tangkapin lagi ya. MBG, Mas Bahlil ganteng. Hei, buah apa yang paling manis? Bahlil Tambah ganteng aja. Hei, Permisi, excuse me, Bang Roy. Waduh. Ini siapa? Dua bocah cilik ini tiba-tiba nyanyi-nyanyi cilik. MBG. Mas Bahlil ganteng. Udah. Saya nanya sama Bang Roy dulu ya. Bang Roy ini Sorry, siapa? sorry. Warga baru kita Ini warga baru Nusantara. Oke, welcome. halo. Boleh kenalan dulu? Halo. Ini pasti ada Boleh dong, namanya kan Kakak ya? Cak. Ada. Kenalan ya. Namanya siapa? Halo, aku Dara. Wow, Dara manisku gitu ya. Ih. Kalau yang Mas ganteng ini Aku Sejauh namanya jauh siapa? Werko. Werko, ada Ya. AKA-nya nggak? Eko aja deh. Eko aja deh. Oke. Jadi mereka siapa Bang Roy? Coba dijelaskan. Jadi ini adalah warga Nusantara, Oh. penyuka Little Bolu Ketan. Oh, oke. Bolu ketan Nah, sembarangan. tugasnya ngapain nih? Di Nusantara TV mereka tugasnya ngapain nih? Nah, biasanya di Nusantara TV mereka tugasnya itu untuk ngebantuin pemerintah mecahin masalah. Betul. Jadi meskipun kecil-kecil tapi punya power ya Iya. buat Betul. mewakili netizen, mewakili sahabat Nusantara gitu ya. Betul. Untuk kritik-kritik apa nih pemerintah ada yang salah-salah dikit gitu. Iya, Gitu kecil-kecil gini kritis. Betul. Tapi ngomong-ngomong kalian dapat MBG nggak sih? Dapat Menu favorit kalian apa? ayam goreng sambal. Ayam goreng sambal. Eko, Warko? Kalau aku oseng-oseng lele. Oseng-oseng lele. Oh, itu menu baru kayaknya. Oke, baiklah kalau gitu. Ada yang seru nggak sih yang mau kalian bahas atau yang lagi Eko dan Dara sorotin gitu? Kemarin sih kita bahas Pak Purbaya ya, Werko ya. Betul. Bahasa apa tuh kita tuh? Sekarang rupiah udah sampai 18.000 Kakak Cakri. Biasa ya. Kamu jadi sulit untuk beli kebaya baru sama kondek baru ya. Makin lemes aja ini. Loyo. Oke. Baiklah kalau gitu. Nah, kalau yang saat ini kita lagi mau ngomongin apa? Ada nggak yang kira-kira menarik buat kalian? Penasaran kayaknya dia, Werko. Tuh, kalau penasaran tinggal kunjungi aja konten kita di Instagram. dan TikTok Nusantara TV. Yeay. Oke deh, kalau gitu giliran dari meja redaksi dulu ya. Oke. Sekarang giliran dari meja redaksi dulu ya. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Dadah. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodik Pusung sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Sementara, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim atas dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2022 hingga 2026. Balik lagi kita berjumpa di meja lebar putih ini dari meja redaksi. Dan hari ini kita mau bahas yang ini tuh serba satset ya Bang Roy ya. Nggak sampai 24 jam ada yang dicopot, tiba-tiba ditangkap gitu ya. Terus ada juga yang lagi berpergian ditungguin ditangkap, menyerahkan diri terus langsung jadi tersangka. Iya benar sekali. Satset banget bulan Satset. Juni ini ya. Bulan Serba cepat. satset Bulan serba benar. cepat mungkin Bulan ini. serba cepat. Iya sih udah gak kerasa 2026 aja sudah di pertengahan tahun ya. Dan hari ini kita bakal bahas ada yang pasti menarik karena nggak yang dibahas dari meja redaksi kebanyakan pasti menarik-menarik. Ex Kepala BGN dicopot dulu baru ditangkap. Ada apa ya? Nah, langsung saya mau kenalin juga narasumber kita yang sudah hadir di samping kanan saya. Apa kabar?
Pak Abdul Fikar, Kabar baik, Mbak. pakar hukum pidana kita. Ini kawan lama juga begitu. Jadi boleh nih kalau ada unek-unek soal hukum yang berlaku, hukum pidana. Sekarang kan banyak yang pejabat-pejabat Yang agak lain negara ya. kita juga agak lain, perlakuan terhadap hukumnya juga agak lain. Nah, kita bahas di meja ini. Gitu. Tapi sebelumnya kita punya tradisi nodong kata-kata hari ini dulu terkait topik kita. Oke. Fikar, silahkan. Kepala BGN diganti jadi kontroversi. Diduga penyalahgunaan wewenang, rakyat bertanya dan menjadi ngeri. Ngeri. Jabatan itu amanah sesungguhnya, tapi kok bisa jadi komoditi? Nah, amanah jadi komoditi. Ouch. Langsung dilempar ke kiri saya, Bang Roy. Generasi emas tidak dibangun dari mimpi yang tinggi saja, tapi dimulai dari piring makan dengan gizi seimbang yang tersaji setiap hari. Oke. Saya juga punya kata-kata hari ini. Gizi anak sekolah jadi ladang transaksi. Demi memberi gizi bagi anak negeri, pejabat tinggi BGN sibuk bagi-bagi, tapi rakyatnya jadi gigit jari. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita sama nih kata-kata hari ini. Ini lebih ke ada yang menyalahgunakan, amanah jadi komoditi begitu. Tapi kalau melihat dari kasus ini begitu ya Pak Fikar, jajaran petinggi dari BGN, kepala BGN yang kurang dari 24 jam dicopot oleh Presiden Prabowo lalu langsung ditangkap begitu kurang dari 24 jam. Anda sendiri melihatnya kalau dari hukum pidana ini kasus suap atau kasus korupsi seperti apa sih sebenarnya kasus yang terjadi ini kalau dilihat dari mata hukumnya? Korupsi itu kalau dilihat dari tindakannya yang kemudian diadopsi menjadi aturan, itu ya kalau dipilah garis besarnya itu cuma 3 sebenarnya. Yang pertama ada perbuatan melawan hukum, artinya orang melakukan satu perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu nggak boleh dilakukan, nyuri umpamanya atau menganiaya orang dan sebagainya. Kemudian itu ada unsur merugikan negaranya. Nah, itu satu ya. Yang kedua, yang punya kewenangan. Dengan kewenangannya itu dia juga bisa menyalahgunakan. Dia bisa untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain menyalahgunakan jabatannya yang ujungnya itu akhirnya ya negara juga yang rugi gitu. Nah, itu dua. Nah, model ketiga adalah ini yang menurut saya paling banyak. Seorang punya jabatan, kemudian dia menerima sesuatu karena jabatannya itu. Ini yang kemudian populer dengan gratifikasi. Ya itu tadi yang amanah jadi komoditi tuh jadi. Nah, itu dia. Nah, itu. Oke, nah tapi kalau secara umum, kenapa kasus suap di lembaga publik itu seolah berulang terus? Hukumnya kemana gitu jadinya kan? Kalau orang kok kayak nggak jerah, apalagi nih pejabat, kebanyakan pejabat ya Bang Roy? Iya, semua. Iya. Sebenarnya kan yang punya jabatan semua nih. Iya benar. Ya, jadi ada pola relasi yang sebenarnya antara orang yang mempunyai kewenangan dengan orang yang membutuhkan membutuhkan pelaksanaan dari kewenangan itu. Nah, itu yang terjadi itu gitu. Nah, sehingga negara kemudian membuat aturan yang di sekitar itu meskipun mereka tidak punya hubungan hukum. Ya, maka ada umpamanya satu peristiwa yang pelanggaran hukum yang ujungnya merugikan negara, gitu. Kemudian kemungkinan yang paling besar terjadi adalah bahwa orang-orang yang diberi amanah oleh negara menduduki jabatan dan punya kewenangan menyalahgunakan kewenangannya itu bukan untuk kepentingan negara yang memberikan jabatan, tetapi justru diselewengkan menjadi untuk kepentingan pribadi. Atau umpamanya juga biasanya gratifikasi itu dalam konteks yang lama gitu. Artinya biasanya orang menanamkan jasa dulu. Ya. Biasanya seperti itu ya. Mengirim paket lebaran atau paket tahun baru gitu ya. Kemudian sengaja menawarkan sesuatu. Halus ya masuknya. Seperti itu. Padahal jangka panjangnya dia punya maksud gitu sebenarnya. Dan yang lebih besar lagi. Tidak ada makan siang yang gratis, Pak ya? Nah, itu dia. Nah, tapi kalau dari Bang Roy, kalau dari medsos sendiri, seperti apa gejolak netizen kita begitu ada pemberitaan jajaran pimpinan di BGN sendiri ditangkap, dicopot dulu terus ditangkap gitu? Iya. Nah,
sebenarnya kan dari awal kita kan sudah ngikutin ini Iya. bahwa misalnya bakal ada pergantian pimpinan di BGN dari Pak Dadan ke Bu Nani, Bu Nani, SD yang SD kan. yang, Nah, ini aja sebenarnya sudah cukup bikin kita heboh kan. Iya. Wih, Kenapa akhirnya nih gitu kan. dicopot? Akhirnya ada pergejolakan di Iya. BGN. Nah, kemudian belum selesai, baru diumumkan saja pergantian, tiba-tiba pada dini hari kita Dini dapat kabar harinya, lagi. iya. Dapat kabar lagi bahwa ada kasus ini gitu. Ya, tentu bikin terkejut ya. Iya. Kita di redaksi juga terkejut. Dan tentunya orang yang menonton pun pasti akan terkejut Iya. gitu. Nah, makanya dari situ juga kita dapat kabar itu, kita langsung mengabarkan nih. Kita langsung breaking news. Langsung naik Iya, ya kita langsung informasinya. breaking news, kita langsung mainkan di sosmed. Dan dari semua ini, teman-teman netizen memberikan komentar bahwa mereka juga sebenarnya terkejut dengan ini. Terkejut dan berharap ini pemerintah, ya ini tidak main-main, ini bukan hanya gimmick gitu Iya. bagi Iya, mereka. iya, iya. Bahwa mereka juga sangat berharap bahwa program unggulannya Pak Prabowo yang sekarang Betul. itu benar-benar dijaga. Soalnya ini soal pangan ya Pak ya, Iya. soal perut dan perutnya dan gizinya anak-anak bangsa gitu. betul. Nanti kasihan Eko sama Dara menu favoritnya sampai harus berubah, kan kasihan mereka kan. Iya. Nggak gede-gede mereka maksudnya Iya. nanti. Iya, iya. Nah, pas kita breaking news itu live kan, kita juga live kan di YouTube, kita live kan di TikTok. Nah, ini para audiensnya kita atau para followersnya dan penonton netizen-netizen ini Mak-mak nggak tuh kebanyakan? Bisa banyak terdata nggak? emak-emak, Mak-mak. emak-emak. Marah nggak Gerah tuh? gitu. Karena mereka kan mungkin selama ini anak-anaknya yang dapat MBG gitu. Iya, pasti. Anaknya dapat MBG kan. Ya. Dan mungkin ada semacam misalnya Kekhawatiran nggak? kekhawatiran gitu. Oke. Selama ini kan banyak terdengar kekhawatiran. Nah, setelah mendengar kabar ini, mereka tentu pada marah. Oke. Nah, tapi dari kemarahan ini terlihat bahwa memang mereka menyampaikan bahwa presiden itu harus tegas dan ini adalah ketegasan menurut mereka. Marahnya itu terlihat nggak? Lebih ke apa nih? Ke sosok yang melakukan penyelewengan itu, ya, si penjahatnya itu ya Pak Fikar ya? Ya. Penjahatnya itu atau ada nggak spesifik nggak sih kalimat-kalimatnya itu? Spesifik ke oknumnya. Oknum. Dengan mendengar penjelasan daripada Kejagung soal jumlah korupsi yang didengar Iya. itu, mereka langsung banyak komentar-komentar yang lebih Oke, Lebih 1 serap miliar lagi. per hari begitu ya? iya. Wow, Pak, itu bukan ya betul-betul jadi komoditi itu Iya, artinya betul, kalau betul. kita hitungannya harian dan Ya. dan tersebar di seluruh Indonesia Seluruh artinya Indonesia. kan. Heeh. Apa jabatan juga bisa mempengaruhi berat Ya. ringannya hukuman juga nantinya. Ya, korupsi itu selalu melekat pada kekuasaan, ya, karena orang yang nggak punya kekuasaan nggak bisa korupsi kan, Iya, karena iya, itu iya, kemudian Nggak bakal dipepet Pak. Iya. berabad-abad yang lalu itu ada intelektual Inggris itu Lord Acton bilang, power tend to corrupt, gitu ya kan. Jadi Oke. sekecil apapun Kecenderungannya kekuasaan itu ada tendensi Iya. atau ada kecenderungan korupsinya, Oke. gitu. Ya, yang megang arisan saja. Hati itu. Yang arisan. Iya kan, kewenangan itu ada kecenderungan kemudian merangsang orang untuk menggunakan selain untuk kepentingan yang diamanahkan, Oke. gitu ya, tapi juga untuk selalu saja ada mengikut kepentingannya sendiri. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, karena itu kemudian itu tadi saya bilang kalimat lama itu 500 tahun yang lalu mungkin Lord Acton itu Oke. menyatakan seperti itu. Tapi itu rumus umum gitu. Sampai sekarang masih terjadi itu. Tapi dalam catatan amatan Pak Fikar, kasus-kasus sebelumnya misalnya ada yang melibatkan purnawirawan atau mungkin pejabat Polri atau pejabat TNI aktif, mungkin mereka yang bersinggungan dengan hukum pidana. Iya. Betul-betul adilkah atau ada hal-hal yang pernah berbeda begitu dari apa yang pernah mereka lakukan? Di dalam satu sistem selalu ada divisi atau elemen pengawasannya gitu. Nah, cuma soalnya apakah pengawasan itu efektif gitu, iya kan? Bahkan bagian pengawasan pun biasanya ikut juga menjadi bagian pelaku. Yang harusnya ngawasin kok malah ya udah Iya. gitu, sekalian Ya, satu itu yang paket terjadi itu gitu. Oke, Nah, itu yang menurut saya seharusnya ada satu sistem yang sedemikian rupa bisa mengawasi gitu. Tentu saja kalau cuma
diawasi oleh dalam satu lingkaran organisasi, mungkin itu hal-hal seperti itu bisa terjadi. Maksud saya, kalaupun itu terjadi, tidak hanya melibatkan unsur pelaksananya, tapi juga unsur pengawas juga bisa ikutan gitu. Nah, karena itu bagaimana partisipasi masyarakat itu dijadikan bagian dari penyelenggaraan organisasi, terutama organisasi yang melayani kepentingan masyarakat banyak gitu. Iya. Jadi ada akses masyarakat untuk juga ikut mengawasi. Oke. Nah, selain kasus pimpinan BGN ini, kan ada juga Wamen IMIPAS juga ya. Iya. Nah, itu juga tuh selang-selang hanya jeda-jeda berapa Iya, jam. kayak kejar-kejaran, Cak. Betul, benar-benar Juni heboh ini. Iya, Nah, itu kejar-kejaran. gimana? Kita Silmi Karim juga heboh nggak di Heboh, medsos tapi kita? tapi lebih heboh Pimpinan BGN. BGN. Nah, mungkin karena menyentuh masyarakat langsung Menyentuh ya. urusan Iya. perut soalnya. Urusan perut kan. Jadi itu lebih heboh. Penonton kita itu kalau di YouTube itu kita itu nomor 1 pas breaking. Oke. Nah, di potongan-potongannya kita buat di TikTok juga gede-gede banget. Sampai jutaan. Ada yang 4 juta, ada yang 2 juta gitu. Ada beberapa potongan gitu. Nah, sedangkan yang di IMIPAS, dia lebih sedikit penontonnya. Dia tapi walaupun tetap gede gitu. Nah, lebih sedikit dia. Namun, setelah kasus BGN udah mulai turun, udah dimasukkan, udah dibawa gitu. Nah, baru muncul tuh kan si wamennya itu, wakil menterinya datang ke KPK. Nah, naik lagi dia Naik gitu. lagi. Oke. Jadi dua hal itu ya. Masalahnya kurang lebih ya suap juga tuh. Betul. Nah, kalau untuk pasal yang akan dikenai itu apa sih, Pak Fikar? Ya, kalau lihat oknumnya atau orang yang dipersangkakan, Karena itu lebih ini pada kan pejabat ya, soal Betul. pejabat negara gitu kan. Ada Betul. yang lebih nggak? Kita sih maunya warga negara maunya yang lebih, karena kan jabatan ya tanggung jawabnya lebih besar gitu. Iya, Sampai iya, iya. nyelewengin Bukan kepercayaan biasanya rakyat. kalau pejabat itu biasa kalau melakukan hal begitu hukumannya lebih berat, Pak. Iya. Bukan begitu. Kalau biasa kan kalau polisi Heeh. melakukan pelanggaran biasanya kan betul. hukumannya lebih berat. Betul. Berat. Begitu, Iya. begitu Kalau pejabat begitu tidak. nggak? dia ada di wilayah penyalahgunaan kewenangan sebenarnya. Iya. Gitu. Korupsi itu kan melawan perbuatan melawan hukum, ngambil haknya negara, itu satu yang kemudian menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh negara, atau pejabat negara menerima pemberian karena Iya. jabatannya, Iya. gratifikasi itu. Iya. Nah, atau tiga itu aja sebenarnya. Iya, iya. Ya, yang terjadi dalam korupsi itu tiga itu gitu. Nah, yang lebih banyak melibatkan pejabat negara atau orang yang punya kewenangan, ya itu tadi yang pasal kedua itu, penyalahgunaan kewenangan atau gratifikasi. Seperti apa hukuman pidananya yang nanti? Kita mau kasih gambaran gitu Ya. ya, yang gampang, yang ringkasnya ke netizen, ke sahabat Nusantara. Nih yang udah nyelewengin atau yang nerima suap untuk BGN begitu, soal MBG nih kira-kira apa nih hukuman pidananya? Sebenarnya hukuman pidananya cukup ngeri sebenarnya. Ada hukuman seumur hidup sebenarnya. Wow. Yang tidak tertentu. Iya. Oke. Tetapi itu jarang diterapkan. Hanya pada Di kondisi siapa seperti namanya apa, Pak? Sambo kalau nggak salah. Sambo itu pernah, karena selain penyalahgunaan jabatan dia ada perbuatan yang lain iya, juga. iya. Gitu. Menghilangkan nyawa Dia juga. bisa seumur hidup. Walaupun sekarang bahkan kena hukuman mati kalau nggak salah dia. Iya. Dirubah oleh oleh mahkamah, oleh PK gitu, kemudian menjadi seumur hidup gitu. Nah sekarang mungkin sekarang masih seumur hidup. Nah maksud saya korupsi ini juga ancaman tertingginya adalah seumur hidup. Hukuman yang tidak terukur gitu. Tetapi yang terukurnya itu 20 tahun. Tapi lebih banyak menerapkannya 20 tahun. Hukuman penjara itu kan minimal 1 hari, maksimal 20 tahun. Itu hukuman penjara gitu. Nah, jadi hakim boleh menerapkan itu sesuai dengan derajat kesalahannya, derajat kejahatannya gitu. Apalagi kalau sudah dilakukan sudah pernah melakukan lagi. Iya. Nah, itu kan dalam bahasa hukum namanya residivis, ya. Kambuhan. Iya, Istilah iya, Indonesia itu kambuhan. Nah, kambuhan itulah yang memperberat hukuman. Kalau baru sekali, kok kayaknya masih bisa dimaafkan begitu? Nggak begitu juga kan? Tapi kan Nggak begitu tadi juga. kalimat yang di awal, tergantung sudah Iya. berapa kalinya. Iya. Begitu. Kita sih nggak mau sekali ngelakuin ya tetap harus dihukum dengan sesuai begitu Iya. kan? Membunuh orang, membunuh dalam tanda kutip, maksud saya umpamanya, kan itu bisa ada dua
kualifikasi. Ada sengaja, ada tidak sengaja. Nabrak orang kan nggak ada yang bilang itu sengaja. Itu pasti kelalaian gitu. Sengaja, oke. Tapi korupsi nggak mengenal itu. Ketika orang menolong jabatan, nggak mungkin dia lalai. Dari nggak sadar sampai kok enak. Tapi nggak mungkin. Gue nggak sadar korupsi udah Iya, ujuk-ujuk dari nggak sadar ini korupsi ya sampai kok enak gitu ya. Iya. Jadi korupsi itu nggak ada kelalaian, Oke. pasti sengaja. Kesadaran gitu. ya. Kesadaran gitu. Oke, Nah oke. karena itu kemudian hukumannya ya mestinya maksimal gitu. Oke tuh hati-hati ternyata apalagi ini urusan perut gizi anak bangsa begitu ya. Tapi kemarin itu kan kita juga sempat interview Pak Sony itu, Ya. dan kita tayangkan juga. Oh, ya. bahwa kita ada eksklusif sama Pak Sony untuk menjelaskan. Jadi semua yang dituduhkan ke dia itu udah dijelaskan. Oh ini sebenarnya. terkait jual beli titik Jual beli SPPG titik ya. SPPG itu. Ah. Nah dari jawabannya dia bilang waktu itu bahwa silakan dibuktikan saja gitu, silakan Ah. diselidiki gitu. Maksudnya dia memang terbuka gitu. Tapi hasilnya ini nih. Hasilnya ini nih kita saksikan bersama ya. Kita dengerin baik-baik nih apa sih yang disampaikan ya. Berikut ini. It's my time to speak up. So this is the time. Mungkin ya. Katanya mungkin saya harus sudah mulai turun gunung. Serius. Saya serius dengan Pak Direktur Reserse, Pak Dirkrim ini orang ada korban 21 orang datang ke saya. Saya arahkan buat LP. Gitu kan? Saya komunikasi dengan Pak Wakapori, Pak Waka, Kasatgas MPG, mohon bantuan. Akhirnya sudah mulai muncul nih. Oke, di Jawa Barat kan diseriusi betul. Tanya terus, alhamdulillah muncul tersangka. Kemarin saya ke Batam, di Batam juga saya ingin tahu detailnya seperti apa sih. Sambil saya ingin mendalami ketika kejadian-kejadian ini berdasarkan keterangan para saksi dan saksi yang melapor itu. Hasil penyidikannya ada nggak keterlibatan orang dalam? Orang dalamnya siapa? Gitu kan? Kalau misalkan ada, tapi alhamdulillah dari 2 kasus belum ada. Saya tidak tahu nanti ke Lombok Timur, ya Lombok Timur dan kemarin juga sudah ada juga yang ke saya datang, Pak ini Pak, saya korban yayasan ini Pak, sekian puluh orang. Oke, saya berapa jumlah kerugian? Yang terbaru ini belum. Nanti mungkin mereka akan melapor. Jadi ini sudah mulai keseriusan saya bahwa BGN tidak menjual, tidak memberikan tarif kepada setiap proses verifikasi atau pengajuan titik SPPG. Jadi tidak ada biayanya. Oleh karena itu 100% bohong apabila ada orang yang menawarkan ini sekian. Iya, itu tadi sanggahan dari Pak Sony Sanjaya itu sebelum ditangkap, sebelum kasus ya. Jangan salah paham, tiba-tiba lagi jalan-jalan lagi tiba-tiba di studio kita ya. Bukan ya? Dan pas ini kita tayangkan, penontonnya banyak sekali. Nah, berarti kan menunggu kan? Iya. Bener nggak sih ini ada jual beli titik-titik SPPG ya? Oke, tapi kalau ditawarin mau juga. Iya, kebetulan waktu itu yang kita dengar-dengar ya. Kalau di kita Kebetulan pernah ditawarin? Oh, enggak. bukan saya yang ditawarin, tapi kita dengar. Kita dengar-dengar katanya ada lu bisa dapat SPPG, lu bisa dapat ini dengan catatan kamu sekian gitu. Tapi kita kan itu ya mungkin maklar saja gitu. Tapi sudah disanggah ya. Iya, sudah disanggah. Tapi kok jadinya tetap ditangkap gitu kan. Nah, yang hal-hal yang seperti ini nih Pak Fikar, kalau dalam kasus suap bukti-bukti apa saja yang biasanya paling kuat di mata hukum pidana untuk kasus suap atau kasus korupsi ini? Korupsi itu sebenarnya ada di 3 wilayah itu tadi. Ada perbuatan melawan hukum, artinya orang yang biasanya ini swasta yang kena. Orang yang tidak punya hak, tapi dia kemudian dengan caranya yang bagaimana, kemudian uang negara dia bisa ambil. Biasanya di level ini orang-orang swasta yang kena. Ya. Yang kedua adalah ini penyalahgunaan kewenangan, gitu. Itu ya. Dengan kewenangannya itu dia bisa mendapatkan sesuatu, tetapi bukan pada perorangan. Itu yang nggak boleh itu, terutama yang bersangkutan dengan jabatannya. Gitu. Itu yang nggak boleh itu. Tapi Pak Fikar, kalau Anda sendiri melihat kasus suap atau penyelewengan atau koruptor di Indonesia ini ada nggak sih, sudah ada tidak sih efek jerahnya, dan tadi mungkin tadi yang sudah mendapatkan hukuman maksimal karena ya berulang gitu. Nggak mungkin habis ya. Ya karena hukumnya atau seperti apa? Korupsi itu selalu melekat pada kewenangan itu sebenarnya. Makanya saya bilang sekecil apapun kewenangan itu kalau diperiksa itu pasti ada korupsinya itu, gitu ya. Nah cuma
itu tadi, apakah korupsinya itu kemudian diketahui orang atau merugikan banyak orang, terutama merugikan negara, atau umpamanya dia justru umpamanya kalaupun korupsi itu tadi saya bilang, kalau dia dikasih kemudian dia salurkan kepada negara, ya itu nggak ada masalah sebenarnya gitu. Silakan sumbangkan kepada negara, dia declare aja. Kalau Anda merasa diuntungkan dengan tindakan atau dengan program-program kami, kalau Anda mau menyumbang, silakan sumbang kepada negara. Kan bisa diumumkan seperti itu sebenarnya. Gitu. Karena kami sudah cukup mendapatkan reward dari negara berupa gaji bulanan atau apa tunjangan jabatan atau segala macam. Nah itu kan sudah cukup kami umpamanya seperti itu. Nah, cuma nggak ada pejabat yang begitu. Nggak ada pejabat yang merasa cukup ya Pak ya? Nanti KPK-nya bubar, nggak ada yang ditangkap-tangkapin lagi ya. Ya. Oke, mungkin Tapi kan bagusnya kan sebenarnya di suatu negara ya kalau bisa udah nggak ada lagi kan. iya harusnya sih korupsinya. begitu. Oke, nah dari redaksi kita sendiri akan terus mengawal sampai mana nih? Ya, habis penahanan ini kan tentu nanti ada persidangan dan ada mungkin misalnya pledoi dan sebagainya. Nanti kan ada proses-prosesnya. Tentunya kita dari Nusantara TV akan mengawal ini karena kita sebagai perpanjangan lidah masyarakat, kita harus mengkawal ini dan juga kita harus menginformasikan ke mereka bahwa ada ini loh gitu, ada kasus ini dan bukan hanya di televisi ya, kita nanti secara digital juga akan menayangkan ini dan biasanya sih masyarakat kita itu kan bisa berkomunikasi langsung dua arah itu melalui digital. Nah, dan kita akan selalu update informasinya. Oke. Saya sih harapannya dengan ini sudah ada pimpinan pengganti ya, pimpinan baru di BGN, lebih transparan kali ya. Boleh loh, media sosial tuh bisa dimanfaatkan mungkin siapa tahu. Saya sih hanya sebagai warga, mungkin punya keponakan yang menerima MBG, pengen tuh ada anggaran-anggaran yang terbuka di pampang begitu ya, bisa ya? Bisa dibuat misalnya kita bisa bulanan download sekian, gitu. Menunya ini, begini, budgetnya gitu. sekian, sapi yang dipakai sebegini, berapa ekor, jadinya sekian kan, kita jadi lebih tenang juga dan bisa semakin mendukung program pemerintah. Kalau kayak gini kan agak-agak was-was, dukung enggak, nanti saya dibohongin lagi gitu. Tapi dari pidatonya Pak Prabowo setelah peristiwa itu kan sudah sangat clear ya. Pidatonya Pak Prabowo menyampaikan bahwa dia sebenarnya berat hati, tapi demi rakyat Indonesia dia harus melakukan itu. Kita harapkan ini tidak berulang. Kita harus terus berharap saja begitu ya kalau penyelewengan dana seperti ini apalagi dilakukan oleh pejabat negara tidak terus berulang dan yang pasti hukumnya jangan tumpul begitu. Supaya ya pejabatnya aja melukai hati kita, ya kan? Masa kita membiarkannya secara hukum begitu saja begitu ya. Tapi yang ditunjuk sekarang itu kan Mbak Naning SD ya. Naning SD ya. Nah, dari kita lihat ya, dia tindak tanduknya berjalan menelusuri lembah-lembah dan gunung-gunung untuk memeriksa dapur-dapur MBG, kan dia terlihat sangat tegas. Ini sebenarnya harapan baru ya. Dia tegas kan, kalau ada yang salah dia marahin langsung tuh. Nah, harapan kita ya dengan dia jadi kepala BGN, dia juga melakukan hal yang sama juga, bukan hanya kayak SPPG, tapi ke bawahan-bawahannya. Oh, betul. Karena SPPG panjang. Tempat-tempat untuk mendapatkan sumber-sumber bahan-bahan makanan ini juga dan semuanya menjadi ujung tombaknya BGN juga begitu ya. Kan ada dua juga itu kan tambahan tuh. Nah ini juga kalau kita lihat kan ada satu ahli fraud itu kan dia bisa sampai melihat. Ada ahli fraud loh ya di dalam. Terus ada penggantinya Pak Trenggono yang satu lagi kan dari TNI. Mudah-mudahan ya dengan kolaborasi mereka bertiga. The Three Musketeers kali ini ya. Three Musketeers kali ini bisa membuat kita lebih tenang bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang benar. Bisa menerima MBG-nya dengan pas buka kotaknya tersenyum. Karena emak-emaknya di rumah nggak lagi was-was nih menu anak saya hari ini diselewengkan tidak gitu ya. Dan hukum kita berjalan tepat sasaran begitu ya Pak Fikar ya. Baiklah, semoga tidak semakin merugi kita. Oke, dari meja redaksi cukup sekian dulu. Saksikan dari meja redaksi setiap hari Senin hanya di Nusantara TV. Pamit dulu ya. Thank you for watching.